Berjumpa lagi bersama Ibu Gusti Ayu Made Yuliani dalam Pendidikan Agama Hindu kelas 3 materi Memahami Sembahyang dalam Ajaran Agama Hindu pertemuan pertama. Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anak. Apa kabarmu hari ini? Saya sehat, saya kuat, saya bahagia. Terima kasih Sanyang Widi. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran agama Hindu. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Dengan mengambil sikap amustikarana, kita berdoa. Om Purwajato, Brahmano Brahmachari, Dharma Muasanas, Tapa Sodatista, Tajmajatam, Brahmanam, Brahma, Yestam Dewasca, Sarwa Amartna, Sakama. Om Santi, 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 Om. Apakah semua sudah hadir hari ini? Pintar! Walaupun kita belajar di rumah, mengamati video, tapi kita tetap hadir melaksanakan kewajiban kita untuk belajar. Ibu berpesan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Ingat, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sehingga kita bisa segera back to school, kembali ke sekolah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pendekatan saintifik dan penerapan model pembelajaran discovery learning, kalian dapat menjelaskan pengertian sembahyang serta kalian mampu menyalin pengertian sembahyang untuk meningkatkan keyakinan. Jadi, kalian harus mampu menemukan sendiri apa itu pengertian sembahyang. Kemudian, kita akan menyimpulkannya bersama-sama. Baiklah, kita akan masuk pada materi pengertian sembahyang. Namun sebelumnya Ibu Guru ingin bertanya, apakah anak-anak sudah bersembahyang hari ini? Luar biasa, semua sudah bersembahyang hari ini. Salah satu hakikat inti ajaran agama adalah sembahyang. Setiap orang yang mengaku beragama, ia pasti melakukan sembahyang. Karena sembahyang menurut ajaran agama bersifat wajib atau harus. Bisa dilihat ya, dikatakan bahwa setiap orang yang beragama wajib untuk bersembahyang. Kita lihat, agama Islam bersembahyang, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu juga bersembahyang. Walaupun cara bersembahyangnya berbeda masing-masing agama, tetapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Jadi, kalian harus toleransi pada setiap agama yang dimiliki oleh kawan-kawan kalian. Kita sebagai umat Hindu
tidak boleh mengejek agama kawan kita yang beragama berbeda. Karena setiap ajaran agama mengajarkan yang namanya cinta kasih, mencintai dan mengasihi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ingat kata toleransi. Tidak boleh menjelekkan agama teman-teman yang lain. Sembahyang dikatakan bahwa merupakan yakin atau percaya, sehingga semua tingkah laku, baik itu pikiran, ucapan, dan perbuatan, itu sebagai perwujudan dalam bentuk bakti. Bakti adalah hakikat yang bersumber pada unsur yakin atau percaya, atau dalam ajaran agama Hindu disebut dengan sraddha. Sraddha ini adalah salah satu dari dasar keyakinan umat Hindu. Ada 5 keyakinan atau 5 sraddha yang disebut dengan panca sraddha dalam ajaran agama Hindu. Sembahyang merupakan salah satu sraddha umat Hindu kepada ide Sang Hyang Widi. Jadi wajib dan harus dilakukan. Kata sembahyang berasal dari 2 suku kata, yaitu sembah dan yang. Sembah artinya sujud atau sungkem yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan tujuan untuk menyampaikan penghormatan, perasaan hati atau pikiran, baik dengan ucapan kata-kata maupun tanpa ucapan, misalnya hanya pikiran. Sedangkan yang artinya yang dihormati atau dimuliakan sebagai objek dalam pemujaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Jadi, sembahyang artinya suatu bentuk kegiatan yang menghendaki terjalinnya hubungan dengan Tuhan, baik yang dilakukan perorangan atau kelompok. Kata kuncinya adalah tulus ikhlas. Ada rasa penghormatan, perasaan hati atau pikiran, baik dengan ucapan ataupun hanya pikiran. Ada hubungan yang baik antara Tuhan dengan umatnya. Itu adalah sembahyang. Jadi, pada saat sembahyang kalian tidak boleh bermain-main, karena bersembahyang adalah memusatkan pikiran pada yang dihormati atau dimuliakan. Jadi berhubungan dengan ide Sang Hyang Widi. Apakah ada yang suka bermain-main pada saat sembahyang? Iya, pintar. Semua tidak ada yang suka bermain ya. Kalau masih ada yang suka bermain, ayo dirubah ya. Karena itu adalah hubungan kita dengan Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Sembahyang dalam ajaran agama Hindu kadang-kadang bisa disebut dengan muspa. Mengapa dikatakan muspa? Karena dalam persembahyangan
dilakukan dengan mempersembahkan kembang atau puspa. Dikatakan mebakti. Mengapa dikatakan mebakti? Karena ada penyerahan diri setulus hati tanpa pamrih kepada Sang Hyang Widi. Dan sembahyang juga kadang bisa disebutkan dengan kata maturan, yang artinya mempersembahkan apa saja yang merupakan hasil karya sesuai dengan kemampuan, dengan perasaan yang tulus ikhlas, seperti maturan bunga, buah-buahan, jajanan, minuman, dan lain-lain. Makna maturan adalah sebagai wujud syukur atas rejeki yang diberikan Ide Sang Hyang Widi. Sehingga kita wajib mempersembahkan atau menghaturkan pemberian beliau terlebih dahulu. Setelah sembahyang, baru kita ngelungsur. Ngelungsur itu juga disebut dengan prasadam. Apa yang telah kita haturkan, itu bisa kita nikmati kembali. Dihaturkan dahulu kepada Tuhan, kemudian baru kita nikmati. Kita masuk pada untuk apa sih kita sembahyang? Kita akan bahas tujuan umat melaksanakan persembahyangan. Itu yang pertama adalah untuk mewujudkan rasa bakti kehadapan Tuhan beserta segala manifestasinya. Ingat, Tuhan kita hanya satu, Ide Sang Hyang Widi. Tapi beliau memiliki perwujudan atau sinar suci atau manifestasi yang kita kenal dengan dewa atau dewi. Tujuan yang kedua adalah untuk memohon keselamatan, pengampunan, dan petunjuk menuju hidup yang lebih baik. Yang ketiga, menyerahkan diri secara tulus karena menyadari akan kelemahan dan keterbatasan. Yang keempat, untuk mengadakan penebusan atas dosa yang dimiliki oleh umatnya. Kemudian, untuk menyucikan diri secara lahir batin. Yang keenam, untuk menyeberangkan manusia dari keadaan sekarang menuju tujuan hidup yang utama, yaitu Dharma, Artha, Kama, dan Moksa. Tujuan yang ketujuh, untuk mendapatkan tingkat kesucian dan rahmat dari Tuhan. Dan yang terakhir adalah untuk menolong dan menyelamatkan makhluk-makhluk lainnya menuju kelepasan. Itulah 8 tujuan umat melaksanakan persembahyangan. Selain tujuan, sembahyang juga memiliki manfaat. Manfaat dari pelaksanaan sembahyang adalah dapat meningkatkan kesucian hati dan pikiran. Biasanya, kalau anak-anak yang suka melaksanakan sembahyang, dia akan memiliki kesucian hati dan pikiran. Kemudian,
Anak tersebut juga dapat menumbuhkan keikhlasan. Jadi ada rasa cinta kasih dalam memberi, tidak memperhitungkan pamrih. Menumbuhkan rasa aman dan jiwa yang tenang. Jika kita sudah sembahyang, pasti kita akan merasa aman, kita akan merasa tenang, karena Tuhan selalu bersama kita. Dapat mengatasi perbudakan material. Jadi, tujuan utama kita itu bukan hanya harta saja. Kita bisa menghindari yang namanya perbudakan material. Tidak berpikir hanya uang, atau material saja. Jadi pikirannya tenang ya. Dapat menumbuhkan cinta kasih. Kalau sudah rasa aman, jiwa tenang, ada ikhlas, maka kita bisa menimbulkan cinta kasih. Cinta kasih akan dapat melestarikan alam semesta. Dan kita juga dapat memelihara kesehatan jasmani. Jadi manfaatnya sungguh sangat luar biasa. Maka daripada itu, ayo ingatlah bersembahyang. Karena kewajiban sebagai umat beragama adalah bersembahyang. Ibu guru yakin anak-anak sudah melakukan sembahyang sesuai dengan ajaran agama yang sudah kita pelajari. Bersembahyang di pagi hari, di siang hari, dan sore hari. Demikianlah materi kita tentang pengertian sembahyang. Bagaimana? Sudah jelas materinya? Jika belum jelas, kalian bisa mengirimkan pertanyaan di WhatsApp atau pada Google Classroom. Untuk penilaian pengetahuan, kalian bisa kerjakan seperti di gambar, kerjakan pada buku latihan kalian. Untuk penilaian keterampilan adalah tugas menyalin pengertian sembahyang untuk meningkatkan keyakinan. Jadi, apa yang sudah kalian simak dari video yang Ibu Guru berikan, kalian salin intinya. Tulisan yang rapi sehingga salinannya bisa dipelajari. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, rajin belajar dan rajin sembahyang serta hormat dan patuh kepada orang tua. Kita akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.